Selamat malam, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Special Report dan kami akan melaporkan secara khusus rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apexi Outlook 2025 yang digelar di Bandar Lampung. Saya Herjuno Syaputra, inilah Special Report selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apexi 2025 kembali digelar. Dan tuan rumah pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 adalah Bandar Lampung. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apexi 2025 kembali digelar. Tuan rumah pelaksanaan kegiatan pada tahun ini adalah di Bandar Lampung. Sementara jumlah wali kota yang terkonfirmasi hadir adalah sebanyak 56 orang peserta delegasi. Dalam kegiatan ini, panitia menggandeng pelaku UMKM di Bandar Lampung guna memperkenalkan produknya serta diharapkan mampu mendongkrak omset penjualan. Acara Apexi Outlook 2025 berlangsung sejak pukul 6 pagi hingga malam ini dengan diawali dengan kegiatan pagi yakni senam pagi, tinjauan UMKM, sarasehan, Mayor Talk, serta malam puncak yang berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung. Adapun tujuan pelaksanaan Apexi Outlook 2025 yakni sebagai wadah bagi pemerintah kota untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas tata kelola, dan menjadi jembatan untuk pemerintah pusat untuk mewujudkan kota yang sejahtera dan inklusif. Dari Bandar Lampung, Nata Arman, Oki Mahendra, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di acara Apexi Outlook 2025 Bandar Lampung, sudah ada rekan Nata Arman. Nata, selamat malam. Bagaimana rangkaian acara untuk saat ini di Apexi Outlook 2025? Silakan, Nata. Alhamdulillah. Beberapa kesempatan. Ya baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini sedang berlangsung terkait dengan malam puncak dari Apexi Outlook 2025 yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya kegiatan acara pada hari ini meskipun hanya dihadiri oleh 56 anggota wali kota yang datang karena ada sisanya ini tidak bisa hadir karena berhalangan lantaran ada beberapa lokasi juga yang terdapat bencana sehingga mereka fokus untuk melakukan penanganan bencana di wilayah yang terdapat bencana tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini kita saksikan bersama bahwa sedang berlangsung sambutan dari Dr. Muhammad Tauhid Soleman selaku Wali Kota Ternate atau dengan jabatan di Apexi yakni Wakil Ketua Inklusi dan juga HAM Apexi. Kemudian untuk kegiatan ini jika kita rangkum dari pagi, ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi, yang mana para peserta atau 56 wali kota dan juga delegasi ini melakukan kegiatan olahraga terlebih dahulu, yang mana dari hotel berangkat secara bersama menggunakan bus, kemudian bertolak ke kantor wali kota, kemudian melakukan tinjauan UMKM terlebih dahulu sambil melintasi di pekarangan sekitaran kantor wali kota, dan juga tentunya ini disambut meriah oleh masyarakat, terutama warga Lampung yang menyambut kedatangan para wali kota yang turut hadir dalam memeriahkan Apexi 2025 ini. Kemudian setelah berlangsungnya kegiatan senam dengan diiringi lagu yang sedang viral di media sosial seperti Tabola Bale, ini selanjutnya mereka melakukan Mayor Talk yang dilakukan secara tertutup. Kemudian sembari melakukan Mayor Talk, ini para istri dari wali kota juga mengikuti sarasehan yang diberlangsungkan di ballroom Hotel Novotel Lampung. Tentunya ini membahas seputar terkait dengan bagaimana ini menciptakan branding, personal branding yang baik sebagai ibu pejabat. Kemudian juga karena ini merupakan representasi sifat dari pejabat itu sendiri, jika memang saat ini di tengah kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, apapun mulai dari gestur, kemudian juga public speaking, kemudian juga komunikasi publik, bahkan gestur tubuh, gerakan-gerakan tubuh ini menjadi sorotan, terutama ketika sedikit salah di kamera, ini akan tentunya bisa menjadi suatu tanda-tanda ataupun merepresentasikan hal-hal yang tidak baik jika memang salah. Kemudian jika memang tutur katanya bagus, kemudian juga public speaking yang bagus, kemudian juga ada tutur gerak tubuhnya, gerak bahasa tubuhnya, gesturnya ini baik, tentunya ini merepresentasikan bahwa ibu pejabat ini memiliki kepribadian yang sangat baik. Kemudian untuk kegiatan pada malam hari ini
di Malang Puncak. Ini yang pertama adalah tadi sempat dilakukan sambutan berupa tarian, kemudian juga ada seni musik tradisional, kemudian juga selain itu juga tadi kita melihat juga ada Bapak Gubernur dari Provinsi Lampung yang tadi tiba sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, langsung menuju ke depan ruangan. Maksud kami di depan Ibu Wali Kota, kemudian nantinya untuk menyampaikan sambutannya terhadap kegiatan APEXI 2025 ini. Kemudian jika kami tadi melihat juga ketika para wali kota ini melakukan kunjungan ke beberapa stand UMKM, ini para pelaku UMKM kami sempat berbincang, mereka sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan ini karena mereka merasa lebih bisa mendongkrak terutama dari pemasukan yang tentunya barang-barang yang mereka jual dari produk UMKM tersebut. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Juno. Jadi rangkaian hari ini tadi ada Mayor Talk Forum Wali Kota, juga ada pelatihan untuk para ibu wali kota ya, dan jadi melibatkan UMKM dalam APEXI Outlook 2025 ini. Terima kasih Nata, nanti kita akan hubungi Anda kembali. Selamat bertugas. Dan pemirsa, seperti disebutkan tadi, ada 56 peserta APEXI Outlook 2025 yang mengawali kegiatan olahraga bersama di halaman kantor Wali Kota Bandar Lampung, Lampung. Peserta menyaksikan pameran UMKM hingga meninjau langsung sentra produksi. 56 wali kota se-Indonesia mengikuti kegiatan APEXI Outlook 2025 yang dimulai pada pagi hari dengan mengendarai bus bersama ke halaman Wali Kota Bandar Lampung. Stand UMKM sepanjang jalan pun menjadi perhatian para wali kota. Dalam kegiatannya, warga antusias menyapa wali kota dari seluruh Indonesia. Lagu Tabola Balai pun menggema di halaman Wali Kota Bandar Lampung untuk mengiringi senam bersama. Bandar Lampung alhamdulillah sebagai tuan rumah Outlook pada tahun 2025 ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik, juga bisa memberikan informasi yang baik, dan juga karena kota Bandar Lampung ini sama seperti Ambon, dikelilingi oleh laut. Bedanya kalau di Bandar Lampung ini ada bukit-bukit, rumahnya wali kota aja ada di atas bukit, jadi bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Setelah peserta melakukan Mayor Talk, kemudian mengunjungi rumah produksi UMKM. Dari Bandar Lampung, Nata Arman, Dimas Winardi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, special report APEXI Outlook 2025 akan kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami, pemirsa. Penjualan peci tapis dalam pertemuan wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung meningkat drastis. Gelaran APEXI diharapkan bisa mendongkrak ekonomi daerah. Puluhan pedagang menawarkan beragam produk jualan mereka di sepanjang Jalan Dr. Susilo menuju halaman kantor Wali Kota Bandar Lampung. Mereka menjajalkan kuliner hingga souvenir tapis khas Lampung seperti peci, dompet, tas, hingga kotak tisu. Selain menjual, para pelaku UMKM ini sekaligus memperkenalkan produk lokal dari Lampung kepada para pengunjung yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Kita dari pengrajin peci-peci tapis dan kain-kain tapis Lampung. Produk sendiri. Kalau bahan kita dari tenun, dari benang emas, dan kita sulam tangan, kita jahit pakai tangan. Alhamdulillah terbantu, sukses ini. Alhamdulillah kalau untuk peci udah lumayan banyak sih, udah ada 30-an lebih ada. Harga 100.000 satu peci. Kalau yang kain-kain tapis ada yang harga 2,5 juta, ada yang 3 juta, ada juga yang sampai 4 juta juga ada. Pertemuan wali kota dari seluruh Indonesia ini menjadi berkah tersendiri bagi penjual kain dan songkok seperti Sohibul. Dalam hitungan jam, dirinya sudah mengaku terjual lebih dari 30 kain dan songkok tapis. Ya kalau saya sih suka, senang gitu, terutama ada
UMKM ini kan, jadi ada masyarakat Lampung ini ada hiburan, terus meningkatkan perekonomian UMKM teman-teman gitu kan. Oke, kalau Masnya hari ini belanja apa ya nih kira-kira di UMKM? Banyak es, di sini banyak, ada es, seblak, ada di mobil. Bawa keluarga berarti? Iya, Dari jam berapa Mas datang? dari jam 8-an lah, Dari jam 8 agak siang. Di sini berarti langsung pulang liburan. Ngeliat-ngeliat lagi. Bahkan tidak hanya pedagang, kegiatan Apeksi ini juga bisa mendapat pendapatan asli daerah untuk pembangunan fasilitas dan juga perekonomian di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nata Arman, Dimas Winardi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa langsung kita bergabung kembali untuk mengetahui situasi terkini malam puncak Apeksi Outlook 2025 di Bandar Lampung, Lampung. Dengan rekan Nata Arman di sana. Nata, silakan Nata. Baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa untuk saat ini kita sedang mendengarkan terkait dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Lampung, ada Bapak Rahmat Mirzani Jausal yang tentu tadi tiba pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke barisan paling depan, terdepan didampingi oleh Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Dan kemudian juga ini membahas seputar kegiatan Apeksi 2025 yang tentunya ini berlangsung pada malam hari ini dengan meriah, meskipun hanya diikuti sekitar 56 wali kota dan juga delegasi. Tentunya ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena dari kegiatan ini sudah dipersiapkan secara matang, kemudian juga tidak ada kendala meskipun tadi ketika sore hari sempat turun hujan, namun ketika menjelang maghrib ini tadi sempat reda dan sehingga acara bisa kembali digelar tanpa adanya kendala sedikit pun. Kemudian ada pun tujuan pelaksanaan Apeksi Outlook 2025 yakni sebagai wadah bagi pemerintah kota untuk berbagi pengetahuan, kemudian meningkatkan kapasitas tata kelola dan juga menjadi jembatan untuk pemerintah pusat untuk mewujudkan kota yang sejahtera dan juga inklusif. Ini juga sebagai wadah bertukar pikiran bagaimana kota-kota di Indonesia ini bisa sharing atau bertukar pikiran bagaimana caranya untuk memajukan daerah-daerahnya masing-masing. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa terkait dengan kegiatan pada hari ini dalam rangkaian pada malam puncak, tentunya nanti juga akan ada pelaksanaan seremonial terkait dengan bantuan bencana di Sumatera dari Apeksi. Namun untuk nominalnya kami belum mengetahui secara pasti karena belum ada omongan terkait dengan hal tersebut. Yang jelas akan ada bantuan yang diberikan oleh Apeksi kepada daerah-daerah yang terdapat bencana, terutama banjir bandang dan juga tanah longsor yang ada di Sumatera. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa seperti yang tadi kami sampaikan juga dari kegiatan yang berlangsung sejak pagi sampai dengan malam hari ini berlangsung meriah, kemudian juga dari antusiasme masyarakat juga sangat baik, terutama dari kaum UMKM juga ini merasa terbantu dengan ada kegiatan ini. Kemudian juga tadi para peserta juga sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi sentra produksi dari produk UMKM. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 jam beberapa booth ataupun tempat yang mereka jajalkan ini jajalkan yang laku bahkan lebih dari 30 sampai 50 piece per 1 jam. Bahkan ini pun bisa berlangsung dan juga bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Baik, Nata. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kota Bandar Lampung dipimpin wali kota perempuan pertama dan memiliki berbagai macam program unggulan. Kota Bandar Lampung menuju 22 program unggulan baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, sosial keagamaan, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Bandar Lampung saat ini dipimpin Wali Kota Bunda Hajah Eva Dwiana. Wali kota perempuan pertama di Kota Bandar Lampung ini fokus di pembangunan segala bidang. Warga Bandar Lampung sangat dimanjakan dengan program kesehatan. Hanya menggunakan KTP buat laporan, semua masyarakat bisa berobat dan melahirkan gratis, baik di puskesal, puskesmas, ataupun rumah sakit pemerintah dan swasta. Tidak sampai di situ, pelanggan ambulan gratis 24 jam juga disediakan pemerintah kota. Di bidang kesehatan, Wali Kota Eva Dwiana fokus dalam penurunan stunting yang holistik, integratif, berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
Hasilnya, angka stunting di Bandar Lampung setiap tahun mengalami penurunan. Ditargetkan tahun 2025 tidak ada lagi anak di Bandar Lampung yang terkena stunting. Dalam memberikan kesejahteraan para kader kesehatan di tingkat kelurahan, Wali Kota Eva Dwiana memberikan dana operasional kader kesehatan, kader pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Berbagai peran sosial keagamaan juga dilakukan oleh Wali Kota Eva Dwiana. Bantuan beras bagi keluarga belum mampu, bantuan alat bantu kesehatan dan disabilitas, bantuan bagi warga yang terkena musibah. Bantuan uang duka bagi keluarga yang ditinggalkan, bantuan operasional 4 kegiatan Hari Besar Islam, bantuan rekening listrik masjid dan ibadah umroh serta wisata rohani gratis. Berkomitmen program pro rakyat yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung akan dilanjutkan dan kita tingkatkan lagi. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus menyediakan program-program pendidikan dan juga kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bantuan bidang sosial serta keagamaan. Melalui kesempatan ini, Bu Neva mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, ayo kita bersama-sama bersatu membangun kota kita tercinta ini. Semoga terus maju dan rakyat makmur serta sejahtera. Mari kita sama-sama bersatu memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai ini. Infrastruktur terprogres mendukung koridor ekonomi pembangunan jalan di tahun 2024 masih menjadi konsen pemerintah Bandar Lampung secara bertahap. Jalan lingkungan hingga protokol dibangun oleh Wali Kota Eva Dwiana. Menurut Bunda Eva, jalan memiliki peran penting perekonomian dalam menolong para pelaku UMKM. Pemerintah Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Bunda Hajah Eva Dwiana meluncurkan berbagai program melalui dana pinjaman modal tanpa bunga, bantuan alat pengemas kepada para pelaku UMKM, pendaftaran dagang secara gratis, pelatihan marketing dan produksi, membantu memasarkan hasil UMKM yang menyediakan tempat bagi pelaku UMKM. Special Report Apeksi Outlook 2026 akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami pemirsa Malam Puncak Apeksi Outlook serta penyaluran bantuan bencana Sumatera sedang berlangsung malam ini sebagai bentuk solidaritas musibah Sumatera. Ya, selain hiburan berupa tarian tradisional dan kehadiran Gubernur Provinsi Lampung turut memeriahkan kegiatan Malam Puncak ini. Meskipun dalam acara Apeksi Outlook Bandar Lampung hanya diikuti oleh 56 wali kota dan delegasi dari total keseluruhan 98 wali kota. Kegiatan Apeksi Outlook bertujuan sebagai wadah bagi pemerintah kota untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas tata kelola dan menjadi jembatan untuk pemerintah pusat mewujudkan kota yang sejahtera dan inklusif. Pemirsa, peran istri wali kota sangat dibutuhkan dalam menjaga citra kepala daerah di masyarakat. Membangun personal branding, istri wali kota menjadi salah satu rangkaian kegiatan Apeksi yang berlangsung di Bandar Lampung. Personal branding ditujukan melalui beragam cara, mulai dari cara bicara, berpakaian, kendaraan yang digunakan, dan berbagai kegiatan rutin lainnya. Membangun personal branding istri wali kota menjadi kebutuhan karena menjadi representasi dari suaminya yang menjabat sebagai kepala daerah. Sarah Sehan, istri wali kota yang mengambil tema peran ketua Dekranasda dan juga tim penggerak PKK dalam interpersonal branding dan promosi identitas kota ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung.
Kegiatan yang dipandu oleh aktor Bayu Oktora ini menjadi rangkaian gelaran Apexi di akhir tahun 2025. Personal branding di era digital semakin penting karena gaya bicara, ekspresi, dan pergerakan tubuh bisa menjadi penilaian publik terkait dengan sifat dan karakter istri pejabat. Apakah memiliki kepedulian dan empati yang baik terhadap masyarakat atau sebaliknya? Karena saat ini salah ekspresi, salah bicara, dan salah gerakan tubuh di kamera bisa menjadi sorotan. Kegiatan ini pun diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi para istri wali kota untuk tampil di hadapan publik dengan menunjukkan sikap yang baik, rendah hati, berwibawa. Kemudian personal branding tidak bisa dibangun dalam waktu singkat karena membutuhkan waktu dan proses yang terus-menerus. Dari Bandar Lampung, Nata Arman, Oki Mahendra, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengirim relawan dan 12 truk bantuan logistik untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam special report Apexi 2026. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Malam bersama Anita Dewi. Saya Herjino Syaputra undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Bencana datang tanpa peringatan. Duka menyelimuti saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di tengah kesulitan, harapan tetap harus dijaga. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyampaikan rasa duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana yang terjadi di Sumatera. Musibah ini bukan hanya duka bagi korban, tetapi juga duka bagi kita semua. Sebagai bentuk keprihatinan atas bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa saudara kita, pemerintah Kota Bandar Lampung hadir mengirimkan relawan dan 12 truk bantuan yang meliputi kebutuhan pokok, bahan makanan, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan darurat kebencanaan. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 2,5 miliar rupiah untuk 3 provinsi yang terdampak. Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong. Alhamdulillah kita pemerintah Kota Bandar Lampung ya, ini sumbangan dari semua UPD dan juga dari kecamatan, kelurahan, UPD kita semua, dan juga ada bantuan dari pemerintah dikit ya Pak ya. Ya itu kurang lebih ada 4 kontainer yang akan berangkat. Jadi kontainer tiap ke daerah itu ada 4. Dan juga kita akan bantu pakaian-pakaian, sudah itu kasur, ada 1000 kasur yang akan kita bagikan ke setiap tempat. Dan uang, harapan kita insya Allah dengan kita bantu seperti ini, kita memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Dan kita berdoa mudah-mudahan musibah ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, dan semuanya bisa aman, damai. Karena sebentar lagi akhir tahun, kita songsong 2026. Semua daerah yang ada di Indonesia ini, kota, kabupaten, kota, provinsi, akan memberikan pembangunan yang luar biasa untuk masyarakat dan juga negara yang kita cintai. Di tengah keterbatasan, semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama untuk bangkit. Kami percaya dengan kebersamaan, saudara-saudara kita di Sumatera dapat bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.